Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Agustin dari kelas 18B dengan NIM 428211100248. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengertian pasar, jenis-jenis pasar, dan juga segmentasi pasar. Nah, di sini ada beberapa pengertian pasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar sebagai tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli, sekaligus tempat untuk jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya, dengan maksud mencari derma. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Pasar tidak menunjukkan pada lokasi atau tempat tertentu karena pasar tidak mempunyai batas geografis. Dalam hal ini, pasar merujuk pada semua keinginan penawaran dan permintaan tenaga kerja, modal surat, berharga, dan uang. Jenis-jenis pasar berdasarkan wilayah pemasaran. 1. Pasar daerah. Pasar daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah. Produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. 2. Pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Yang ketiga ada pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Keempat, pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. Berdasarkan jenisnya. 1. Pasar konkret. Pasar konkret adalah suatu pasar tempat pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. 2. Pasar abstrak. Dalam pasar abstrak, penjual dan pembeli dapat bertemu secara tidak langsung atau langsung, dan barang yang ditawarkan pun hanya berupa contoh. Berdasarkan waktu, pasar harian adalah pasar di mana pertemuan antara pembeli dan penjual yang dapat dilakukan setiap hari. Pasar mingguan adalah pasar dengan proses jual beli dilakukan setiap seminggu sekali. Pasar bulanan adalah pasar yang diselenggarakan sebulan sekali, terdapat di daerah tertentu. Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setiap setahun sekali. Berdasarkan bentuknya, pasar persaingan sempurna dalam teori ekonomi mikro pada umumnya adalah suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi di antara perusahaan-perusahaan individu yang ada dalamnya. Pasar monopoli adalah suatu pasar hanya ada satu penjual atau produsen yang tidak ada substitusinya. Struktur pasar yang demikian ini di mana hanya ada satu penjual atau produsen tidak mempengaruhi harga dan produk lain dari produsen lain. 3. Pasar persaingan monopolistik. Dibandingkan dengan model pasar persaingan sempurna atau monopoli, relatif masih baru. Ciri-cirinya adalah di pasar terdapat cukup banyak penjual dan juga pembeli. Produk yang dihasilkan produsen heterogen, dapat kebebasan bagi perusahaan untuk masuk keluar dari pasar. Oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja. Namun ada kalanya pasar oligopoli terdapat dari 2 perusahaan saja. Yang terakhir ada pasar tradisional. Menurut Laksono, yang dimaksud sebagai tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintahan daerah, swasta, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD, termasuk kerjasama dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil menengah. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan atau pengertiannya. Mohon diterima ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.